cita-cita lo itu sebenarnya apa sih? Waktu SD saya pernah jawab di depan teman-teman kelas tuh supir bis, Mas. Serius? Serius. Segitunya suka ya? Segitunya suka. Saya langsung mohon ampun nih ke yang ngechat. Iya, saya bersalah buat saya. Bisa diulang minggu depan acaranya mungkin. Deko Emil Gaya. Terima kasih Mas Alvin, Mas Yana. Biasa kan openingnya dia kan gitu. Iya. Kita udah lama ya Mas. Lupa dikit ini cara-cara podcast. Gimana? Mas Cek, Deko, bentar ya? aku mau tanya. Mas Deko itu namanya aslinya beneran Deko ya? DE-nya tuh ngambil dari nama asli, Dede. Dede. Dede siapa namanya? Dede Dwi Rahman. Dede. Dede Dwi Rahman. Nah, terus SMP tuh kan udah pada pakai nickname. Ada yang nama samaran semua. Nah, aku apa ya? Lagi rame coy-coy gitu imbuhannya, jadi Decoy aja lah gitu. Ada yang plesetan dari lanjutan Koimil Gaya gitu. Indian padahal sih enggak terlalu suka. Emil Gaya. Itu. Berarti namanya Mas Dede. Mas Dede. Dede. Jadi Decoy itu. Tak kira, Mas dia. ya. Ah, Tak kira coynya itu wancoy. wancai. Tinggal di mana Mas Deko? Jalan Timur di sini. Oh, dekat. Duren Sawit juga dekat. Makanya pas ngeliat map, deket deh gitu. Yalah ini kan kampung gua gitu. Ya. Kamu sih berarti ya? Iya. Tadi tetap telat 5 menit. Saya kira udah pada ngumpul totonya. Sama telatnya sejam Mas. Telatnya sejam. Aman. Mas Dekoy. Ini kan aku ngulik-ngulik ya Mas Dekoy. Ternyata dulu tuh circle-nya memang anak-anak stand up ya. Aku pernah tergabung di komunitas stand up Stand up Indo mana? Jakarta Timur. Oh. 2 kali open mic langsung trauma. Serius? Serius? Kenapa? Berarti pernah open mic? Sempat open mic ya? Ngebom. Enggak semua penikmat itu bisa jadi pelaku ternyata. Bener. Ternyata emang porsinya saya di penikmat aja lah. Oh, awalnya dulu penikmat. Penikmat, seru, happy. Apalagi waktu itu kerja dapat ditunjuk sama atasan untuk ada lomba stand up nih di perusahaan sendiri gitu, di pabrik. Saya yang ditunjuk, saya belajar, nongkrong, seneng. Terus ya udah tergabung 2 kali doang. Ngebom. Ngebom dulu. Trauma habis itu berarti. Trauma. Malu saya, ya udah. Gak ada niatan lagi Mas. Ampun. Serius nggak mau open mic lagi? Gak mau. Aku gak mau, bener-bener itu. Tapi hikmahnya jadi relasinya, Mas. Oh iya. Ternyata skillnya apapun ada di situ bisa jadi kerjaan. Sebentar, stand up Indo Jaktim itu si siapa itu yang malak-malakin tuh, yang suka malak-malakin kontennya? Alip Bayhak bukan. Bukan. Siapa? Apos. Apos Justru Jaktim kan? Jakpus. Jakpus Oh, dia Mas. Apos Jakpus. Memang Apos Manyala. Apos Tagaol. Ya. Iya, itu dia tapi rumahnya yang kontennya tuh di Jakarta Timur, ngangkat Jaktim. Dia komunitasnya emang Jakpus. Jakpus, dia tuh Jakpus. Si yang gondrong juga itu kan temannya kan? Alvin. Heeh. Mas Alvin tuh malah dari Pekanbaru kalau nggak salah. Itu kan ada di kontenmu kan? Iya, itu Makanya dia tuh ada nopek juga. Ada nope. Nah, nanti kita bahas. Tenang. Nah, kan awalnya di circle stand up ya. Tapi kok bisa suka bis sih? Itu kan 2 hal yang berbeda. Dua dunia yang berbeda lah. beda kotak ya. Heeh. Beda kolam. Kalau bis justru itu lebih seneng bis dari kecil, Mas. Oh emang suka dari kecil? Dari kecil. Kalau bis lebih dulu bis daripada kalau stand up Awalnya ya kan. suka bis dari bis apa? Aduh, saya kan orang Indramayu, Mas. Bisnya Bumel semua. Tebak. Gua Tebak. bisa tebak lo. Turagung. Salah goblok. Hampir. Bumel Indramayu. Apa ya? Gen Z. Jadi gue. Gen Z milenial. Masuknya milenial saya. Milenial. Akhir. Garuda Mas. Enggak. Enggak loh. Garuda Mas Cirebon, Pak. Maksudnya negara. Enggak. Luragung? PO-nya asing banget, Mas. PO-nya bener-bener ini, Madonna. Oh iya. Kalau tahu. Enggak. Gue tahu. Itu yang pernah di review Givari Aliza, Salut pernah itu. Oke. Berarti emang karena sering pergi naik bis gitu. Iya, karena kan memang dulu orang tua juga perekonomiannya ya mampunya cukup bis-bis yang kayak gitu ya. Naik bis. Jadi suka. Justru makin suka pas udah mulai kesini-sini ada eksekutif, ada ya pokoknya kenyamanan lah, sleeper. Kelas-kelas yang mewah-mewah. Pas ada Tapi kesempatan. enggak pernah gabung komunitas atau apa? Komunitas bis. Malah kosong Mas aku, Mas. Sumpah, saya aja orang-orangnya Baru kenal. iya kalau baru ketemu tuh baru kenal. Paling kalau yang di YouTube udah gede ya mungkin udah tahu lah gitu. Siapa yang pernah ketemu yang gede-gede? Tito? Belum, malah Mas Tito belum. Ayo kok Besti ikut aku. Mas Tito belum. Ya masih sekelibatan yang ngetrip bareng aja sih. Selain konten bis nih, punya kerjaan gak sih? Aku Ah. kan freelancer supir.
freelancer. Supir. Panggilan. Ya itu relasi dari stand up. Jadi kalau yang butuh supir harian atau dibutuhinnya, ya udah di situ. Oh supir ini, supir Pribadi. rental gitu, pribadian gitu. Pribadian. Mobil dari dia. Kalau itu. Berarti. Aku yang bawa. Misalkan dia ada tur di dekat sini atau di mana gitu. Misal dia pulang kampung, butuh supir, itu dari situ tuh saya berkesempatan naik bis, bisa bebas milih. Bentar. Dari kita bahas supir dulu. Pernah nyupirin siapa aja? Relasi stand up. Yang paling gede deh. Rahmat Ababil. Rahmat. Terus Musdalifah Basri. Ya tahu. Apos Sutagaol. Mas Nope. Siapa lagi ya? Udah kayaknya deh. Itu nyupirin beliau-beliau inilah. Kemanapun. Iya, tapi ya gitu, kebutuhannya bukan yang paten. Jadi emang sewaktu-waktu aja. Sedibutuhinnya. Tadi kan bilang kalau dari nyupirin mereka itu bisa milih bis. Itu gimana maksudnya? Ya, apalagi kalau Mas Nope kan di Madiun. Oh iya. Jadi kayak dari Madiun tuh pas ke baratnya PO ini, terus besoknya ada kesempatan lagi PO yang lain. Gitu. Jadi bawa sampai Madiun, pulangnya bebas pilih. Bebas pilih. Oh ketika Mas Nope ada kerjaan di Jakarta, lu dipanggil gitu. Mau pulang nih besok kosong nggak gitu. Saya mah selalu bilang kosong. Emang bocah kosong. Yang baca kosong saya. Sekarang kan udah sibuk konten nih. Masih nyupir nggak? Saya masih mau ngambilin, bahkan nanti 10 hari full nemenin Apos. Oh nemenin di mana? Kemana? Majalengka. Oke. Buat selingan aja lah konten tuh. Bentar, ini aku tanya ya. Cita-cita lo itu sebenarnya apa sih? Waktu SD saya pernah jawab di depan teman-teman kelas tuh supir bis, Mas. Serius. Segitunya suka. Aura supir bis tuh ini banget, Mas. Keren banget ya. Masih pengen nyupir bis gak sampai sekarang? Ternyata sekarang muncul pikiran kalau kayaknya jangan sampai jatuh terlalu dalam deh. Jangan sampai menggeluti terlalu dalam, apalagi sampai jadi pelaku. Takutnya bis ini jadi nggak eksklusif lagi di ini, jadi rutinitas, Mas. Mungkin jadi bosen ya. Takutnya jadi kerjaan gitu, jadi biasa aja gitu malah. Biar tetap jadi sesuatu lah. Bisa. Ya karena kalau rutinitas kan jatuhnya kerjaan. Jadi bosen sih benar. Ketakutannya itu. Momen yang paling membekas ketika lo ngonten itu apa sih? Momen paling membekas, paling memorable. Ya memorable lah. Ketika ngonten bis ya. Oh, ngonten bisnya? Ngonten bis. Ngonten bisnya itu memorable. Oh, yang itu, Mas. Saya kan belum ngevlog ya. Ada saya vlog YouTube juga nih. Jadi si Mas Nope itu dia mau beliin tiket pesawat atau tiket kereta, saya nggak mau. Udah beli tiket bis termahal, sleeper tapi harus ngevlog gitu. Itu saya ada di YouTube. Dan itu basicnya bukan vlogger. Itu disuruh sama Mas Nope. Oh berarti awal ngonten disuruh ya? Disuruh. Kalau YouTube. Oke. Terus mandek. Ya kalau nggak salah Nope itu kenal Tito deh. Iya. Kan sering tektokan tuh. Sering nonton stand up-nya juga ya, si Mas Tito. Aku tuh malah pernah nonton Nope itu waktu dulu dia belum seterkenal sekarang. Jadi waktu masih di stand up Indo Surabaya. Oh di Surabayanya. Itu kan pernah kayak ada apa ya? Mereka kayak bikin acara gitu. Aku beli tiketnya masih murah 15.000 kalau nggak salah. Oh iya. Iya. Jadi spesial show mungkin. Itu paling pecah Nope sih memang. Karena aura bintangnya udah kerasa. Padahal belum terkenal waktu belum itu. Belum terkenal. Masih ya followersnya masih 5.000-an kalau nggak salah. Udah lumayan dong kalau 5.000. Iya, maksudnya nggak dibanding sekarang loh. Dibanding sekarang kan dulu kan masih mungkin circle stand up aja yang kenal. Termasuk yang apa yang konten Kediri tuh Pras Adri. Ya, Mas Pras. Berarti emang konten pertamanya itu yang disuruh. itu juga. Dan mereka kan mainnya apa ya? Quantity vlog. Ngevlog daily vlog aja gitu. Enggak terpaku di bis. Pokoknya ngapain apapun momentum keseharian gitu. Bisa apa itu, Mas? Harapan Jaya aku sleeper. Harapan Jaya. Yang itu, yang Tulungagungan ya. Mas ampun Mas, saya kosong Mas. Saya naik dari Caruban. Iya, nggak tahu dia start dari mana, supirnya siapa. Tapi yang full sleeper, apa double decker? Sleeper tuh cuma yang di depan, belakangnya eksekutifan. Bentar, kan nggak tahu nih kosong, maksudnya kan kosong tentang perpisahan. Tiba-tiba langsung ngevlog. Itu canggung nggak sih diliatin penumpang gitu-gitu? Untungnya sepi kayaknya tuh. Sepi? Iya, bahkan pas di rumah makan Duta Tiga Ngawi itu sendiri saya Mas. Ngevlog ini udah berani. Ya kan disuruh. Saya mau nggak mau pakai Android. Geter ya kan. Iya. YouTube-nya masih jalan tapi. YouTube-nya enggak.
Udah enggak. Udah enggak. Capek YouTube. Nih, ajarin Mas ngevlog. Ini Dekoy Brown. Tapi emang gue liat kontennya yang sekarang gokil sih. Iya, Aduh. gokil. Oke, masuk ke kontennya nih. Iya, iya. Kan ada namanya konten ALS. ALS. Itu kan ada 5 S-nya apa gitu kan. Apapun Iya ya. kan? Itu ngeblong patas apa gimana maksudnya? Terinspirasi. Itu kan masku juga Mas Oho, Mas Timo Ya, tuh. Timo, oh. Mas kandungku semua itu. Siap. Iya. Jadi tuh ngelihat itu kan, waduh patas, namanya udah bis banget ya. Iya betul. Apa ya? 6 kebanyakan. Kita 5 yuk. Udah tuh nyari-nyari 5 tuh. Pokoknya ada bisnya. ALS nih dapat Ada nih unsur nih. bisnya, emang Iya. nama bis itu kan. Yang dicari tuh nama bisnya dulu dibedah. ALS. Tadinya tuh malah mau ini Mas, Jakarta Matesi. Apa tuh? Apa? Jadikan karya tentang 5 teratas nggak sih gitu. Anjay, panjang banget bang. Iya, cuma kepanjangan. 5 teratas dong. Aduh, matas. Ya itu patas Soalnya kalau Jakarta Mata sih kepanjangan banget. dan Jakarta rute Matesi. ya, dan rute. Dan rute. Ya udah Kembali jadi- lagi ke Jakarta Mata sih. Apa lu jual trayek apa jual tiket lu? Iya. Itu tadinya. Oh, jadi niatnya memang ada patas nih. Gua belakangnya dah gitu. Layer 2-nya. Dan dari konten ALS itu tadi yang pertama kali meledak apa sih? ALS malah masih nggak ada Mas. Nah, teman konten lu yang sekarang yang meledak. Tebak bis. Tebak bis yang paling meledak. Saya nanti ntar kita bahas. Nah, tebak bis nih kan paling meledak. Tebak bis sama siapa yang paling meledak? Tebak Pertama bis sama kali- siapa paling meledak? Pertama kali Rosin. orang ngeh nih. Oh, ada Dekoy gitu. Rosin itu, yang Kebumen. Heeh. Oh, Itu- yang iya. Itu siapa itu? Itu Orang teman, random. Enggak teman ya pasti. teman. Lagi ke Curug. Obrolannya tuh iseng. Nah, Yang aku lab. Iya. Jadi kan lagi di Curug, Ya. lu punya kampung nggak gitu? Dia jawab Kebumen. Aku observasi dong, Kebumen tuh bisnya apa aja. iya. Nah terus dapat list bisnya, udah nih, kayaknya muka dia begini, dia jawab Rosin lucu gitu. Awalnya cuma itu doang, sisanya ke belakang tuh refleks semua. Naik videonya yang itu sampai Kebumen official pada komen. Iya. Yang aku, oh kamu pelaku gitu. Iya, oh yang maling lab gitu. Yang Gitu maling lab. aja. Iya hilang. Lab apa Mas maksudnya? Ini sih apa ya namanya ya? Lab. Itu FYP banget Mas. Iya yang itu. Dari situ udah lanjutin lah. tebak Dari bis. situ dapat endorse dong. Pertama NCC. kali endorse apa? NCC. Adai. Kaget banget saya. Milov Adai. Iya. Semua cinta ada. Itu langsung itu. Kebumen itu langsung Adai ngubungin. Ada beberapa tebak bis juga. Baru Mas Adai ngubungin. Udah tebak bis keberapa lah gitu. Oke. Mas Adai masuk dan itu jadi brand pertama. Sampai sekarang. Ada alhamdulillah. Ya Yang kemarin lain-lain. ketemu sih di itu. Di apa? BSD. Mas Adai. Iya. Hmm. Endorse-nya dong, Bang. Ini saya pakai sih bajunya ya, harapannya kan masa Ini kosong nih, Mas. Ini juga polos Mas ya. Enggak ada banyak ngasih kaos sih. Iya. Kita udah Iya, cukup dah. Kayak kemarin Tunggal Darah juga ngasih. Iya. Nah, ini berawal dari circle stand up comedy kan. Mm-mm. Terus sekarang ke circle perbisan. Kira-kira ada perbedaan gak sih? Saya juga masih baru Mas ya. Ya. Jadi kayak masih belum terlalu bisa apa ya, nyimpulin. Saya tuh cuma jadi orang baru yang gimana ya, masuk ke, saya setiap ngeliat orang yang udah duluan di bis tuh selalu nganggap gede Mas. Saya pernah bukan dalam artian tuh powernya gede-gede banget gitu. Enggak lah. Jadi kayak waktu itu pernah ikut trip Labubu ya. Saya pertama kali ketemu Mas Lifka, Mas Syahrulmu. Itu semuanya tuh kayak aduh, mati saya di bis. Bener, Apalagi si Livka tuh. Aduh. Mas Lifka. Legend tuh pasti. Ya intinya sih ternyata bener karena kita harus memulai duluan gitu. Sedangkan saya kan orangnya sungkanan. Pengen banget aku ketemu Livka. Sama saya Iya. juga. Abis ini diundang ya Livka? Habis ini. Iya, abis ini. Saya Itu sama siapa aja sih pas trip Labubu sama Jadi Jajar ya kalau nggak Jati salah? Jajar. Itu Jajar ya. Livka ada, Syahrul ada, siapa lagi yang Siapa ada? lagi ya YouTubernya ya? Nggak tahu lah. Ada. Saya juga masih belum terlalu kenal Mas. Saat Oh. itu jadi yang saya sering tonton di YouTube-nya juga kan, saya sering banget tuh nonton YouTube Lifka, Mas Syahrul gitu. Instagram Jadi juga. pas ketemu orang, wah saya follow semua. Saya mah pecinta mereka saya. Rio juga kan Mas Rio Handoko manianya aku. Iya, terus Labubu Mania.
Dari situ udah tuh jadi pengalaman yang inilah. Luar biasa. Dari situ Luar biasa. kegulung lah ya, kenal circle ini, kenal si A, si Tapi B, si terlalu C. cepet ininya karena sampai tujuan langsung pada bubar pulang. Oke, Nggak ada belum interaksi sempet untuk ngobrol. tetap ya. Oh ini dia namanya ini gitu. Ala bubu. Belum terlalu jauh ngobrol ya. Iya, belum terlalu jauh. Belum terlalu ngobrolnya. jauh. Kira-kira pengen ketemu siapa sih? Tentu tetap tiernya dong mas. Siapa? Ya dua itu Mas Tito, Mas Nugroho loh. Oh. Dua dewa ya. Dua dewa itu. Dua nabi. Nabi 26 sama Nabi 27 itu. Ya itu jadi pencapaian saya lah kalau bisa ketemu play konten bareng mereka tuh. Jangan takut. Saya biasanya kalau baru ketemu nggak pernah berani untuk ngajak konten. Oh ya. Nah, nggak ini aku. Attitude mas. Bener. Iya. Sungkan, masih sungkan ya. Sungkan, Ah. takut so asik. Mungkin attitude. pertemuan kedua atau ketiga gitu baru. Ya masa nggak mau sih masa. Bantuin dong anak Tito. UMKM. Tuh, tolong tuh. Nah, menurut lo nih, kan udah lumayan kan, terus sampai dapat penghargaan juga. Ini ngerubah hidup gak sih? Oh iya dapat penghargaan ya? Iya. Ntar kita bahas satu-satu. Kenapa dulu sih? Red Bass. Iya, Alhamdulillah. iya. Selamat ya. Tapi kan saya baca kosong mas. Tapi dapat penghargaan mas. Kita aja belum pernah dapat penghargaan. Iya. Livka aja belum, Tapi Livka. saya nggak datang mas. Nggak datang ya? Iya Nggak dia nggak datang. datang dia anjir sombong. Baca kosong. Jadi diundang di chat. Heeh. Saya yang salah kaprah. Maksudnya gimana tuh? Salah menangkap. Oh, iya. Salah apa ya? Nalar saya nggak nyampe. Saya gampang dihasut sama temen. Heeh. Saya kan sharing. Ini saya diundang nih ke acara award Red Bass. Datang nggak ya? Di Instagram maksudnya, di DM gitu kan. Di chat sama itunya. Di DM. Di WA. Oh, WA langsung. Di WA. Nah, terus kata teman saya, "Lu sebagai apa tapi di situ?" Kayaknya sih tamu undangan nih gitu. Terus dihubungin lagi kan sebagai nominasi katanya. Paling cuma kandidat doang katanya gitu kan. Nominasinya siapa aja waktu itu? Tahu nggak? Nggak tahu. Cuma dibilang masuk nominasi. Nah, saya ngiranya jadi kandidat doang. Kan kenapa kok nggak datang? Jadi temen bilangnya kalaupun lu kalah, ya udah lu cuma jadi tamu undangan gitu. Ya kan dapat makan. Iya, tapi di sana konteksnya saya lagi ada kerjaan. Oh lagi ada kerjaan. Oh, Hmm, itu. lagi ada kerjaan ngebantuin orang gitu, bikin video juga. Ya iya, makanya pas apalagi tahu Juara. ternyata Dapat penghargaan award. saya langsung mohon ampun nih ke yang ngechat. Iya, saya bersalah buat saya. Bisa diulang minggu depan acaranya mungkin. Khusus dekoy. Iya dong sendiri aja. Iya. Terus pialanya diantar. Tentu tidak dong. Ambil? Enggak ngambil, enggak diambil. Enggak Nggak diantar. Terus gimana? Di video call sama Mas Timo. Koy, ini plakat nih gitu atas nama saya kan. Hah. Terus dia bilang bisa dibawa pulang sama dia. Alhamdulillah sedikit lega dong. Besoknya saya telepon, "Coy, bolehnya ngambil sendiri," katanya, "nggak boleh diwakilin." Udah diambil? Belum. Lah, Takut saya, takut. Ngapain takut sih? Bersalah. Yang Nggak enggak datang. lah, yang enggak lah. Saya nunggu. Sayang mas. Iya, saya juga mau. Saya juga mau, tapi kan Aneh lo. tapi takut, Mas, takut kayak Enggak lah, mereka nggak bakal marahin lo sih. ya blacklist paling takut ya. Jangan sampai lah. Di sini kan ada dekat sini ada tukang piala bisa bikin. Jadi Bikin sendiri. Ya enggak Oh, dong. Ya enggak dong. tapi ini diambil sih mas. Iya diambil aja. takut dimaki-maki sih, Mas. Enggak lah. Aman. Enggak lah. Tapi Paling di endorse nanti. amin. Saya juga wallpaper-nya udah Red Bass kok. Siap. Wallpaper saya. Dapat plakat doang tapi. Plakat dan ya, alhamdulillah ada nominal yang bisa dibeliin mikrofon baru sekarang. Oh iya. Paten. Aku udah beli. Siap. Terima kasih Red Bass. Tapi gak diambil sama dia. Ntar diambil. Takut. Harus Ya diambil. udah ntar saya chat lagi. Kapan deh. diambil? Nanti saya chat dulu dong. Iya. Saya Masih juga- ada nggak gitu? Iya, takutnya udah malah Ganti. Seneng nggak? seneng banget Mas. Itu di postingan saya langsung sematkan. Iya, padahal repostan orang saya screenshot, saya upload, saya sematkan. Dapat penghargaan udah nggak diambil. Luar biasa. Bener-bener keren sih emang kontennya bang. Ya kaget, nggak nyangka. Dapat apa penghargaan apa ya? Unik gak sih? Konten terunik ya? Terunik, kategorinya terunik kontennya itu. Emang unik sih. Itu penilaiannya dari mana ya? Ya dari konten unik-unik kan pasti ada nominasi. Maksudnya mungkin dari lab tadi, Iya. Kebumen. Iya mungkin dari Gue bisa tebak bis lo itu kayaknya oh ini. Kalau dari sisi aku ngerasanya kayaknya konten aku tuh hadir bukan yang Mainstream. ngebahas bis tapi nggak harus ngebis gitu. bener sih. Dan Kayaknya. orang-orang yang lo tanyain itu bukan orang bis. Nah, iya umum. Heeh, itu mungkin penilaian mereka ya.
Jadi lebih kayak natural gitu sih, Bang. Tapi fun fact-nya saya kehabisan tahu. Kehabisan bensin. Maksudnya Otaknya otak udah iya, meleduk. kalau bukan sama orang bis, sebenarnya tuh udah buntu. Karena kan semuanya saya yang ngarahin yang ini gitu. Jadi cuma butuh sosoknya aja. Nah, dari seseorang nih yang bukan istilahnya kosong lah di perbisan. Terus tiba-tiba dapat award. Kaget gak sih? Kaget Mas, sumpah saya masih nggak nyangka. Makanya kayak ya nggak tahu lah. Saya juga ada kepuasan tersendiri ketika resign gitu. Saya kan juga baru resign. Resign dari mana? Itu ngikut Mbak Musdalifah. Oh. Kena efisiensi. Iya, kena efisiensi kan. Ya akhirnya saya resign karena semuanya juga di sana freelance. Oke. Freelance. Jadi daripada saya terpaku, udahlah bermodalkan HP. berapa ya? 10 video sebelum resign, udah saya niatin kontennya lah gitu sambil Itu 10 video sebelum resign itu ALS semua. tebak bis Oh, top 3, dulunya tuh mainan top 3. Oke. Ada top 3 juga. Cuma memang durasinya juga kepanjangan, agak ngeditnya agak inilah. PR ya? Agak PR, Mas. Kayak gitu-gitu. Jadi modal-modal udah upload berapa, resign konten. Fokus. Sama Dia kaget sih. Kan banyak istilahnya banyak. Dia kan nggak nyangka ya, ini kan kosong nih. Terus tiba-tiba nyalipin orang-orang yang udah lama di berkecimpung di bis. Dia juga ada perasaan gak enak, iya kan? nggak enak, Mas. Ini Iya. yang harusnya kan misalnya nih, harusnya Mas Timo dong yang dateng udah jadi. Saya sesimpel gini, Mas. Ada orang yang nyapa duluan. Heeh. Sayanya nggak tahu gitu. Mohon maaf banget gitu ya. Ternyata dia orangnya udah lama di bis, Mas. Saya ngerasa pas pulang tuh, aduh, gitu. Contoh Mas siapa ya? Yang kemarin kayak tunggal darah tuh. Ada Mas. siapa? Ya Ini tunggal darah. enggak, kalau Mas Yana udah follow duluan karena kan panitia acara. Panitia saya, Pak. Iya. Kayak yang lain tuh kayak ada yang nyapa gitu. Ini siapa ya? Dalam hati kan, cuma sayanya nggak enak gitu. Saya yang sungkan. Baru cari tahu. Katanya kan iya. Terus katanya kan bis yang paling kamu sukain kan Sumber ya. Pernah ngetrip Sumber dong pasti. Pernah. Paling memorable Sumber yang mana? Jam berapa? Kenceng nggak? Itu pertama kali nyobain Sumber, itu langsung dapet yang kenceng banget. Dari Happy aku dari Jogja. Ke Braan. Oh, Braan. Ke Itu. Warkop tuh. Ke Kediri tujuannya. Oh, enggak Braan terus balik lagi enggak? Enggak, Kediri memang. Kediri, tapi kan transitnya di Braan. Itu first impresi yang naik Sumber tuh aku masih ingat sampai sekarang 48 Pak Zainal. 48 Pak Zainal. Heeh. Ini Jody apa lagi, Mas? Iya. Itu wah, Bodinya apa? Discovery. JB3. Oh, JB3. JB3. Itu JB3 bisnya. Suka Sumber barusan apa udah dari lama? Aku tuh awalnya selalu lihat media dulu, Mas. TikTok, YouTube. ngeliat di media dulu. Berarti sering lihat Jody dong, karena dia sering bahas Iya, Sumber, kalau kan? buat bahas Sumber kayak ke Mas Jody, Mas Tori, kayak gitu-gitu kan. Aku selalu nonton-nonton yang kayak gitu, apalagi yang kenceng. Wah, udah kenceng, variasi bagus. Pasti saya cari tuh, bisa tuh kalau lagi ke timur. Oke. Selalu nyari kesenangan di situ. Berarti memang mania zaman sekarang lah ya. Heeh. Zaman dulu ngikutin nggak? Zaman dulu enggak. Kayak misalnya ngeblong buka Saya jalur di Pantura baru tahu. gitu-gitu. Oh, itu mah dari bis-bis Bumelan saya juga Buka jalur. udah buka jalur. Tapi Pantura. ngikutin nggak yang dulu video blong-blongan YouTube? Bis saya sendiri kalau bis yang Jawa Tengah Jawa Timur agak sayanya masih Kan buta. Muria, kalau zaman dulu kan paling ini tuh paling terkenal kan Muriaan tuh. Kosong saya, Mas. PG pagi. Serius kosong. Kenal HR tuh pas udah livery wayang. Oh. Sangat baru ya. Iya. Beneran Oke. Terus. enggak sebegitu ininya. Terus. Heeh. Nah, terus kayak Sumber ya udah lumba-lumba. Ya dari dulu enggak, dulu livery ini sih. Masih garis. Ya enggak yang segitiga itu loh. Mm-mm. Ya itu. Nah, itu mengikuti tuh udah lumba-lumba, Lumba-lumba. wayang kayak gitu-gitu. Berarti nggak menangin PO-PO lama gitu. Kayak contoh yang paling terkenal dulu itu jalur Malang Surabaya tuh kayak OBL, Mochaccino, Pepsi Blue, gak tahu ya? Karena saya juga kan tujuannya nggak ada dulu mah. Enggak, Ekonomi tapi iya. ngikutin nggak? Enggak, Oh. enggak mengikuti. Katanya Bismania dari kecil tapi nggak ngikutin. Jadi tuh Gimana? suka bukan berarti yang paham itunya, Mas. Jadi tipikal saya tuh suka ngelihat bisnya aja suka gitu. Tanpa harus naik. Tanpa harus ngulik maksudnya. Tanpa harus ngulik, tanpa harus naik, ngelihat bis lewat aja tuh kalau variasinya bagus.
seneng saya pengen bawaannya foto video gitu. Ya udah gitu. Variasi. Berarti udah lihat YouTube dari dulu dong. Enggak dulu banget. Tetap Oke, YouTuber bis pertama yang Deko lihat siapa? Tito. YouTuber bis. Heeh. Karena saya orang Indramayu ya. Heeh. Itu yang ngeliput bis-bis daerah situ dulu, kayak adalah beberapa, siapa namanya ya? Ada Mas DPC kayak gitu-gitu. Nah, Oke. Terus nah mulai ke Muria tuh Mas Givari. malah Givari dulu lihat kontennya ya. Heeh. Konten yang mana tuh? Udah baru udah Udah Haryantoan. Saya salut sama Mas Givari tuh. Ini orang apal banget sampai Dia kamusnya sih. iya. Kamus Muriaan. Kres-kresannya, nomor lambungnya, supirnya kayak gitu. Jadi taunya dari situ. Terus Udah zaman Trans Jawa ya berarti. Trans Jawa mungkin ya. Kalau pengetahuan saya di bis tuh cuma di sekitar ya Cirebon Indramayu aja, Kuningan. Dari Aku kecil. malah gak paham lah Cirebon Indramayu. Karena wilayahan itu domisili. Tapi pernah emang touring doang gitu nggak sih? Dulu. Touring tuh maksudnya ngebis. Ngebis aja gitu. Kayak yang di luar rute Nggak pernah. Indramayu itu. Enggak pernah. Emang Enggak pernah Indramayu ngebis aja yang pokoknya selalu ada ya entah kerjaan, entah tujuan yang lain gitu. Dan emang alat transportasinya bis yang dipilih. Selalu bis. Nggak mau naik pesawat atau kereta gitu. Pesawat kan mahal. Ya. Kalau kereta saya nggak dapetin esensi ininya mas. Kebahagiaannya iya mahal juga. Apa Komen dong 2,1 juta. Mas. Apa kereta 2,1? Iya. Ada. Nanti lihat di channel ini Mas. Ya, saya udah subscribe saya. Pusing saya Mas. 2,1 juta. Anjir, 2,1 juta. Oke. Kan ini udah banyak endorse. Enggak banyak tapi alhamdulillah. Tapi ada ya. Ada. Alhamdulillah. Bisa gak sih kita itu hidup dari endorse? Lu deh. Ini Menilai. saya 2 bulan resign ya yang saya alamin ya. Resign kapan? Udah 2 bulan berarti. Udah 2 bulan. Pokoknya 2 bulan resign. 2 bulan dari ini. Dari sekarang mundur belakang. September berarti? Septemberan lah ya. Itu Agustus akhir tuh saya resign tuh. Saya kalau endorsean ya tentu enggak sih. Enggak ya. Enggak, tapi hal-hal tak terduganya tuh kayak tiba-tiba diajak owner PO bis gitu. Oh gitu. Kayak kemarin. Kemarin ada Juragan rilisan nih ya. Juragan. Terus Lumayan tuh. kemarin rilisan Yutrans. Oh, Yutrans, ya. lumayan Itu tuh. kaget saya nggak expect gitu kalau bakal Diajak. diajak kayak gitu-gitu. Tapi Jadi kan situ lumayan tuh dari situ kan relasi kan nanti berkembang. Amin. Nanti kan tiba-tiba bisa hidup dari konten kan. amin ya harapannya seperti itulah. Nah, ini aku mau nanya, gimana sih proses kreatif ALS? Konten ALS, terus sampai konten tebak bis, sampai konten yang tentang koleksi tiket itu yang sama pacar ya kalau ada. Jadi kan ini kamu apaan sih? Nah, itu proses kreatifnya kok bisa kepikiran gitu loh. Sedangkan nih senior-senior kayak Sena ini kan gak kepikiran. Taunya Rosin dan Rosin gitu loh. Kok apa ya deh, kok kepikiran gitu loh. Ini Mas, kan saya selama kerja di Mbak Musdalifah tuh sebagai ada admin tim behind the scene. Jadi tugasnya emang udah terbiasa sehari upload 1. Nah dari situ tuh udah upload apa aja bebas. Yang penting sehari 1. Nah soal yang bahan atau materinya tuh bisa ATM gitu tuh. Amati, tiru, modifikasi. Setelah itu selesai saya resign. Saya tuh ada di circle relasi stand up ada tebak rokok. Oh, tebak rokok ada. Tebak rokok itu apa? Kayak gitu mainannya sama persis. Cuma saya tarik ke bis. Tapi itu rokok kalau yang Tapi dia rokok. Anu, apa? FYP enggak dia? Oh FYP banget mas. Tapi mungkin nggak nyampe ke mas ya. Pernah tahu. Tebak rokok. Yang Iya. EC yang Ada kayak gitu-gitu. Bukan, maksudnya Kirain ada sumbat yang tampilan pemakai EC terus ditanyain ternyata Samsu gitu Iya. ya. Kan caranya stand up kan lurus-lurus patah itu ya. Patah. Naik-naik jatuh gitu kan. Iya. Apa namanya? Apa? Jadi itu tuh tebak bis main si Mas Dani Dukun saya DM. Mas, saya terinspirasi nih sama kontennya gitu. Boleh nggak saya pakai buat main di tebak arah bis gitu kan. Sikat Mas katanya gitu. Ya udah saya bikin konsepnya ATM. ATM gitu dan baru Nah itu nemunya. nge-briefing orang yang kamu tanyain dong. Kayak misalnya tadi yang Mm-mm. kayak terakhir sama Bang Geri ya. Ternyata sales gitu kan. Iya, itu selalu saya brief hasil Nanti gini gitu ya. enak kalau orang bis juga mas. Maksudnya saya ada buat main ininya sharingnya. Yang bingung tuh kalau yang orang temen umum gitu. Bukan orang bis ya. Full saya yang udah ntar gini aja dah gitu. Nah yang laptop tadi itu Deko yang briefing. Iya, Full. full.
Tapi endingnya saya baru nemu pas lagi tag. Karena bingung mau nge-close di mana gitu. Kenapa nggak diterusin tuh? Nggak lap terus top gitu kenapa? Main aman Mas. Ampun. jangan Ada didorong dalam dong. palur. Jangan didorong lagi dong. Ampun. Menurut Deko nih, kan lagi rame di TikTok tuh, banyak content creator. Pandangan ke depan, kira-kira lebih unggul mana sih antara TikTok sama YouTube untuk pasar konten bis ini? Kalau sudut pandang saya ya, Ah, saya juga kan mungkin menggelutinya juga di Instagram, TikTok ya. Iya. Karena saya udah ngerasa telat banget kalau mau ke YouTube lagi gitu. Udah terlalu jauh gapnya betul. dan gitu durasi panjang Emang sama modal, modal ngebis itu kan lumayan Mas. Betul. Buat orang yang baru resign kayaknya aduh gitu. Mending buat ngerokok bang. Itu dia sambil mikir tag apa nih besok. Buat orang yang baru resign. Iya. Gue jadi kepikiran kalau gue resign gitu. Buat orang yang baru resign. Udah anjir. kita bikin tentang bis tanpa harus ngebis gitu. Bisa sih emang. Gimana caranya diajakin owner atau dikasih tiket gitu ya? Itu dia, itu dia. Kayak ke Malang kemarin Tapi kan. gue suka konsepnya sih. Gimana kita bikin konten bus tanpa ngebus. Tanpa harus ngebusnya. Iya itu pecah malah anjir. Iya. Kayak ketemunya tadi ATM tadi. Iya. Dari ATM itu. Oke. Nah, tadi kita bahas Red Bus lagi ya. Red Bus. Ya, tadi kan udah menang penghargaan Red Bus. Mm-mm. Nah, kira-kira ngefek gak sih di endorse dikenal orang gitu? Akhir-akhir Aduh. ini kan baru 2 minggu ya? Kalau buat brand belum. Brand Brand belum. belum sama sekali brand. Tapi kalau owner udah mulai ngeh dong. Iya, Langsung diajak ada ke yang Malang notice dong. mungkin. Malang tuh oh iya ini mungkin itu efeknya juga ya. Iya saya terima kasih, happy banget. Itu dari yang Terbaik di Malang. sendal juragan gak sih? Sendal? Iya, sendal Iya itu juragan. gara-gara Video itu ya. konten yang itu. Di komen Mas Gila. Mas Oh Gilang. iya. Terus Yang tidur kebalik itu juga. tidur kebalik baru upload. Ya baru upload tidur Itu baru kebalik. upload. Itu lucu banget ya. Si paling sleeper. Itu goblok banget sih. Tapi Ada orang Mas, naik sleeper, saya akuin tidur tapi nyaman kebalik. Mas. Nyaman ya? Iya. Iya Enak. sih, tapi ada orang segoblok itu gak kira-kira menurutmu? Iya, paling krunya bingung. Ini enggak ada kepalanya atau kaki. Nah, menurut lo nih, kira-kira kan banyak konten creator bis nih. Kira-kira bisa diajak kolaborasi gak sih? Sama Dekoy. Saya baru Mas. Rasa sungkan saya lebih tinggi daripada buat ini takut so asik. Sebenarnya mah mau gitu. Mau ngajak tapi mau sungkan. iya. Enggak juga sih, orang-orang terbuka semua gak sih? Benar. Tito Dekoy DM deh, pasti dia mau. Ya Mas, saya tuh selalu mikirnya Mau WhatsApp-nya nggak? jangan, enggak maksudnya kayak gitu-gitu itu udah jauh kastanya Mas. Enggak Saya takut. lah, nggak ada kasta-kastaan. Santai aja. Buat orang baru kayak saya kan ngeliat Mas Tito aja udah pasti gini, saya salim tuh pasti gini nunduk saya. Cium Gak berani. kaki, cium tangan gitu ya. Ya, Sungkan sih intinya. sungkan. Itu udah lebih gede banget namanya. Takut. Ya, kira-kira kapan mau ngajak mengalahkan rasa sungkan itu kapan kira-kira? Mau nge-DM tiba-tiba nge-DM liar aja. Saya sih selalu berusaha untuk perbanyak pertemuannya dulu sih, Oh, nge-trip iya, barengnya bener. dulu, Biar nongkrong bareng ngalir dulu. ya. Ngalir dulu ya. Ntar kalau udah ada kedekatan, masa sih nggak mau Mas bantuin gitu. Saya udah ada Mas setnya, briefnya. Saya udah nulis. Mas Tito, ampun nih ada. Kira-kira nih, kalau ada Tito, konten apa? tebak bis. Ada di note saya. Kira-kira- Ini kalau buat ketemu Mas Tito ini, gitu. Coba bacain. Jangan dong, nanti nggak surprise. Saya udah. Kira-kira ada. menurutmu Tito suka bis apa? Kereta kan dia mah. Enggak. Bis. Bis juga ada? Bis. bisnya. Bisnya. Kira-kira Tito suka bis apa? Menurutmu kan kan apa ya? Dirimu kan tukang menebak. Penebak. Kan? Ya, tukang Tapi kan menebak. selalu salah di konten itu. Iya, kan lurus patah. Enggak kalau benerannya. Menurut saya ya. Dari Penuh harta. Bukan ya? Salah, hampir. Enggak sih. Tito itu. Jadi enggak mau ngomong di sini. Kan Mas yang mancing nih. Ini saya udah nyebut nih. Disapu nggak nih? Coba DM aja. Diam aja Tito. Kalau ini Sena. Enggak usah di depan lah ya kalau Sena. Mas Sena, udah tahu dari storynya saya. Iya, yang ada pramugarinya Mas Sena. Iya. Yang Iya, keren, kencana. yang keren. Nah,
tiba-tiba si seorang Deko ini muncul di dunia perbisan. Dalam tanda kutip nih ya, ngacak-ngacak dunia perbisan. Emang ngacak-ngacak itu kan enggak, Mas? Enggak kan? Tapi Tiba-tiba nih, ngacak-ngacak sih. tiba-tiba Ini nih, kontennya bener-bener seru. FYP. Iya. Terus orang pada lihat nih, noleh ke Dekoi semua. Terus kan tiba-tiba apa ya? Tiba-tiba menang Red Bass. Itu kan sesuatu yang sangat cepat. Sesuatu yang harusnya orang apa ya nggak bisa instan itu dapetin itu. Tapi perkembangan Dekoi ini cepat banget gitu loh. Ada nggak sih rasa bangga gitu? Atau malah sungkan? Bukan, lebih ke rasa takut, Mas. Kok takut? Gak tahu, kayak yang saya ini ya, takut apa ya, rasa kepuasannya tuh mudah puas. Jadi ketakutan itu ketika naiknya instan cepat kayak gitu, takutnya turun cepat juga gitu. Ketakutannya di situ. Oke. Jadi terbebani, saya bikin apa gitu, Mas. Terbebani konten Malah sebelumnya iya, ngebom semua. saya ketakutannya justru setiap kali mau ngupload kemakan nggak ya gitu. Sampai FYP iya sampai di tahap bismillah gitu. Pas ngupload proses upload sampai 100. Iya. Iya. Ketakutan itu ada. Sampai sekarang. Mas, di TikTok saya pernah ngupload 6 kali video yang sama. Oh, pasti karena nggak naik-naik. Saya cari-cari kesalahannya apa ini gitu. Oh di-upload, Heeh. hapus lagi. Upload 3 orang nonton. Itu 2 jam. Saya arsip. Diarsip dulu. Terus saya upload, saya coba cari hook yang baru. 36. Itu cuma 33. Saya arsip lagi. Uploadan ke-7 baru naik. Berapa? Jadi 200.000 kayak gitu. Emang harus gitu TikTok? Nggak tahu, saya juga sugestinya begitu, Mas. Masalahnya di Instagram Ini dong, kemakan. monster TikTok nih. Udah nge-zoom sekarang. On kebanyakan rosin sih. Udah lama nggak ngebis ya. Sampai kena ini juga kan, sugesti lain katanya kalau upload tuh harus ke sini dulu baru ke sini gitu. Jadi mulai Terus mungkin platformnya. jam-jamnya, Iya jam kayak gitu-gitu. sama hari tuh ngaruh. Karena ada penelitiannya. Iya, terlepas dari ngaruh atau enggak tetap balik lagi Kayak kayaknya. kepercayaan diri sendiri sih. Balik ke isi kontennya juga sih. Law of attraction. Apa yang kita pikirkan akan terjadi. Itu dia. Ketakutan. Nah, ini kan udah di tahap sering konten nih karena resign kan. Nah, sebutin 3 orang yang ngebimbing lo sampai di diri lo sekarang sampai bisa ngonten. Yang paling berharga siapa? 3 orang. Paling berharga ya. Membentuk pola pikir konten lah istilahnya. Ada Kak Putri. Putri. Kak Putri tuh manajernya Mbak Musda. Oke. Dia tuh emang yang nge-push buat para pekerjanya tuh, ayo dong kreatif, ayo dong kerjain, ayo dong bikin apa gitu. Itu Kak Putri. Ya kedua ya Kak Musdanya itu sendiri lah yang keseharian tuh emang ngonten India, ngonten parodi, ngonten ya Tiap hari komedi-komedi ngonten lah. Senin sampai Jumat kayak hari kerja dia. Emang daily kontennya ya? Daily konten. Apa aja itu dilempar aja ya? Ya paling enggak dia 2 hari 1 kali pasti upload. Kayak gitu-gitu. Terbiasa di konten Yang kemarin. ketiga. Yang ketiga 3 orang siapa ya? Maaf ya kalau nggak kesebut, tapi saya bingung. Pusing ya dia. Iya. Dadaknya hari ini saya nih. Karena kan memang kita itu adalah 5 dari orang sekitar kita gitu. Iya benar. Ya Maksudnya kan? gimana tuh? Meskipun kita nggak terinspirasi, kita tuh jadi diri kita sebagai 5 orang yang ada di sekitar kita. Oke. Ya entah keluarga, temen nongkrong, kayak gitu-gitu kan, orang-orang di kerjaan, entah bahasanya atau pola pikirnya nanti tuh akan Ke bawah. ke bawah jadi Ada sih yang ngomong satuan. gitu. Dia barusan. Saya kira sepakat sama statement itu. Tapi sepakat gue gitu. Iya. Sepakat. Iya. Jadi kita adalah gambaran dari 5 orang terdekat kita. Entah antar kita dapat dari logatnya kah, dari cara bercanda, eksekusi video gitu-gitu sih. Oke. Berarti udah ketemu 2 lah, Putri manajernya Mbak Mustalifah sama Mbak Mustalifahnya itu sendiri. Oke. Kita langsung masuk ke segmen terakhir, Sen. Lo tau nggak segmen terakhir apa namanya? Petang. Apa? Ntar dulu gue baca dulu. Pertanyaan menantang. Pertanyaan. Ini harus cepet nih jawabnya. Cepet banget. Harus cepet banget. Saya refleksionis sekarang. Ayo, Sen, nomor pertama, Sen. Stand up apa kreator bis? Kreator bis lah, jelas. Karena stand up ngebom ya. Ngebom. Saya gagal saya. Trauma dia di stand up. Kenapa nggak mau lagi sih? Tentu tidak mau. Takut. Oke. Penikmat saya. Itu ya. Ya, gantian. Pilih ALS atau tebak bis? Tebak bis, Mas. Lebih FYP. Iya, secara angka. Tapi buat ALS lebih mudah sih buat ngajak orang main konten bareng gitu. Oh gitu. ALS karena Mikirnya kan susah mana? ALS apa? oh tebak bis.
Oh, karena harus lurus-lurus patah itu tadi. Ada standar kelucuannya gitu. Saya harap lucu gitu di videonya gitu. Oke. Ini Berarti susah sih. proses Susah yang kreatifnya itu. susah. Kalau yang tebak bis. Aceh. Dapat penghargaan apa viewers banyak? Viewers banyak sih. Viewers banyak Oh, berarti untuk Red Bass dia gak butuh. But tuh. Cuman kalau misalnya someday turun view-nya kayaknya kepikiran juga, Mas. Yang penting kan lu punya lakat. Ampun. Tapi emang kayaknya viewers lebih ngaruh sih. Iya. Buat kedepannya kan juga Kayak kepuasan tersendiri juga sama yang lain-lainnya. Aku ya. Mm-mm. Deko stand up apa Deko bis? Bis, Mas, bisa aja, Mas. Saya lebih happy di bis ternyata ternyata. dia trauma banget sama stand up. Iya, ya udah di bis aja saya happy saya di bis. Tapi masih di komunitas gak sih? Stand up? Enggak, Oh, udah enggak. udah keluar grup tuh lama. Tapi relasinya ya alhamdulillah masih ngejaga kalau bisa. Gue nih gantian. Ya. Lu pilih Instagram hilang apa TikTok yang hilang? YouTube hilang, Mas. Oh, jangan. Jangan. Ini kita upload di mana kalau itu bilang? Jangan. Mas jangan kayak gitu, Mas. Ayo. Ampun baru ngerasain. ampun. Ayo, harus pilih dong. Instagram lo hilang atau TikTok lo yang hilang. TikTok deh. Oke, Saya dijual Instagram TikToknya lebih Dekoy. baik. Enggak, jangan. jangan begitu. Oke. Yang terakhir. Ya. Terakhir ya. Sugeng Rahayu atau Juragan 99. Ini secara Enggak, ya singkat aja. ya Sugeng Rahayu lah. Mas Gilang. Saya cinta Juragan 99, nyaman, pules saya kemarin. Iya pules nih. Pules banget. Tapi Sugeng Rahayu saya lebih dulu mengikuti. Oke. Gitu. Lebih jiwanya Sugeng ya? Sugeng banget saya, Mas Sugeng. Yang terakhir. Kok gue yang terakhir? Dalam banget. Gak apa ya, terakhir ya. Iya. Andriawan Pratikto atau Mas Arkan. Mas Andriawan Pratikto, dua-duanya mas kandung saya. Enggak, salah satu. Saya udah nyebut Mas Andriawan Pratikto. Oh, yes. Tapi dua-duanya mas kandung saya. Oh, berarti gak suka Arkan? Suka? Oh. Kan dua-duanya mas kandung saya itu. Oke. Siap. Terakhir, ada project atau campaign atau apa yang mau disampaikan? Sampaikan aja, Koy. Ini project sih nggak ada ya, cuma harapan saya aja ke depannya kali ya. Boleh. Silakan. Tapi kayaknya agak deep. Gak apa-apa. Ini podcast deep juga. Oke, komedi. Tapi saya juga bawa happy oke. aja, saya bawa happy aja. Jadi Gak, deep aja gak apa-apa. jangan mas, ntar sedih beneran. Ya nggak apa-apa mas. Gak apa-apa. Jangan gitu dong. Ayo sini Serius, undang serius, Ruben nggak Onsu. Diam dulu. Brownies mau saya brownies. Gak apa-apa. Jangan. Kenapa? Enggak, Harapannya buat ibu, bapak gitu. Iya kayak gitu-gitu. Ya gak sih. apa-apa. Ya intinya pencapaian saya tuh sedih sumpah. Gak apa-apa. Nggak mau saya. Saya nonton Warawiri tuh nggak ada yang sedih. Happy semuanya. Ada. Ada ini ntar. Enggak. Ini aja. Pokoknya pencapaian saya nggak berarti apa-apa kalau saya belum bisa ngajak kedua orang tua saya ngebis bareng. Oke. Lo tahu nggak sih? Lo tahu nggak sih? Ada kreator namanya. Tahu? Dia ngajak orang tuanya umroh gara-gara ngonten lo. Semoga lo bisa kayak gitu deh. Oke, terima kasih. Thank you deh coy. Tega.